harga yang paling mahal di antara seri lainnya membuat iPhone 12 Pro Max ini agak menyebalkan bagi gue karena tidak menawarkan spesifikasi yang signifikan dibandingkan versi di bawahnya atau bahkan di generasi sebelumnya. Kesini gue makin agak kesal karena harga resminya itu ternyata jauh lebih murah dibandingkan harga non resminya. Korban pengen buru-buru. iPhone 12 Pro Max ini gue pakai sebagai daily driver selama kurang lebih selama sebulan. Memang sih awalnya ini gue merasa handphone ini agak menyebalkan, sebel gitu. Tapi lama-lama kok sayang karena dia adalah separuh ginjalku yang hilang. Walaupun gue sempat sebutkan spesifikasi iPhone 12 Pro Max ini di video unboxing sebelumnya, mari gue akan sebutkan beberapa fitur atau spesifikasi utama dari iPhone 12 Pro Max ini. Untuk ukuran layarnya, iPhone 12 Pro Max ini mempunyai lebar 6,7 inci dengan resolusi Super Retina dengan panel XDR. Ukuran ini ternyata tidak hanya lebih besar dari iPhone 11 Pro Max, tapi juga menjadi iPhone terbesar yang pernah dibuat oleh Apple sejauh ini. Bodinya memang kini jauh lebih ramping dan tidak membulat seperti di generasi sebelumnya, yaitu iPhone 11 atau iPhone XS dan XR. Gue pribadi suka dengan bodinya karena mengingatkan gue dengan seri iPhone 4S atau 5S yang gue suka banget sampai dengan hari ini. Bodi belakangnya itu terbuat dari keramik self yang diklaim lebih kuat dari kaca. Tapi tetap saja itu membuat gue worry karena pada akhirnya gue tetap menyematkan sebuah case yang bening tentunya agar logo Apple-nya tetap kelihatan. Membeli iPhone yang mahal kan esensinya itu, biar logonya kelihatan. Di situs resminya Apple menyebutkan bahwa bodi di sisi-sisi sampingnya itu terbuat dari baja tahan karat seperti peralatan bedah. Tapi tenang saja, bodi sampingnya tidak setajam peralatan bedah, apalagi sampai bisa untuk memotong kulit apel. Soal kamera, iPhone 12 Pro Max ini masih mengusung resolusi yang sama dengan 3 lensa mirip boba yang terlihat mewah ketika kalian foto di depan kaca toilet. Untuk lebih lengkapnya nih gue kasih spesifikasi dari iPhone 12 Pro Max. Impresi pertama ketika gue menggenggam iPhone 12 Pro Max dengan ukuran 6,7 ini terlihat sangat besar dan memanjang ya, karena memang ukuran layarnya itu 6,7 inch dan paling besar di antara iPhone lainnya, sehingga ketika digenggam atau dipegang ini sangat tidak cocok untuk kalian yang punya jari atau tangan yang sangat kecil atau kecil. Karena gue sendiri saja tangannya yang termasuk panjang juga butuh penyesuaian agar lebih nyaman. Kebiasaan menggunakan satu tangan berukuran 6,1 inch seperti di iPhone 11 atau iPhone XR jadi tidak bisa gue lakukan lagi. Bahkan kebiasaan gue membawa handphone ini ke dalam kamar mandi jadi tidak bisa dilakukan karena memang layarnya dan bodinya yang sangat besar dan berat. Soal kamera, memang tidak ada perubahan signifikan dari segi resolusi, sama-sama mengusung 12 megapiksel dengan format wide, ultrawide, dan telefoto. Tapi Apple mengklaim bahwa bukaan dari atau sensor dari iPhone 12 Pro Max ini akan jauh lebih besar ketimbang di generasi sebelumnya. Ini sih bisa dibuktikan atau gue buktikan ketika menggunakan foto menggunakan iPhone 12 Pro Max ini. Seperti yang bisa kalian lihat ketika dalam kondisi indoor ataupun outdoor itu sama-sama bagus. Apple mengunggulkan kameranya yang sangat bagus atau sangat celing ketika berada atau dalam mode night mode. Memang sih dalam settingan itu tidak ada mode khusus untuk kita di night mode seperti di ponsel Android, tapi kita bisa ngelihat secara otomatis kalau kita ingin membuat ponsel kita berada di posisi gelap. Ini seperti bisa kita
bisa teman-teman lihat bahwa hasilnya memang jauh lebih besar karena memang cahaya yang masuk ke dalam sensor atau lensa kamera dari ponsel iPhone 12 Pro Max ini jauh lebih besar. Secara overall gue tidak ada keraguan atau tidak merasa kecewa dengan kamera yang disematkan di iPhone 12 Pro Max ini. Memang untuk ukuran harganya yang termasuk wow atau mahal, sudah sepatutnya lah Apple memberikan pengalaman terbaru soal berfotografi. Teman-teman bisa lihat ini perbedaan gue ketika mengambil foto menggunakan format biasa dengan menggunakan format Pro RAW. Di sini bisa terlihat akan jauh lebih tajam di format Pro RAW. Untuk teman-teman yang berbiasa di dunia fotografi, ini juga sangat diuntungkan dengan file format seperti ini. Sekarang kita beralih ke bagian sektor videonya. Sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan dibandingkan iPhone 11 Pro Max karena memang sudah mendukung format hingga 4K dengan 60 fps. Tetapi khusus di seri ini, Apple memberikan sebuah fitur yang bisa merekam dalam format Dolby Vision. Tapi sebenarnya itu sama saja seperti 4K, tapi ini ciptaan dari atau buatan dari Dolby itu sendiri. Secara bentuk gambar atau video, teman-teman bisa lihat contohnya di sebelah sini bahwa memang sangat terang dalam kondisi baik, banyak cahaya ataupun dengan cahaya yang sangat cukup. Yang gue suka juga adalah memang iPhone 12 Pro Max ini jauh lebih stabil ketimbang dengan iPhone 11 Pro Max. Ini bisa teman-teman lihat ketika kondisi dalam jalan seperti biasa, guncangannya atau shaking-nya itu tidak terlalu berasa. Tapi memang ketika dalam kondisi yang agak sedikit berlari atau terburu-buru, memang masih terlihat goncangannya karena memang iPhone 12 Pro Max ini tidak ada fitur khusus seperti di ponsel Android untuk menahan guncangan seperti itu. Ngomongin soal baterainya, memang sih di iPhone 12 Pro Max ini kapasitasnya itu 7% lebih kecil dibandingkan dengan iPhone 11 Pro Max. Tapi tenang aja, dengan gabungan chipset A14 Bionic dengan iOS 14, sebenarnya nggak begitu berasa ketika penggunaan dengan sehari-hari dengan kondisi normal. Gua dengan aktivitas untuk menggunakan WhatsApp, kadang menonton atau bahkan sesekali bermain game itu hanya membutuhkan 1 kali charger dari pagi, kemudian baru dicas lagi di malam harinya. Artinya memang itu tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan iPhone 11 Pro Max, walaupun ukurannya tadi seperti gue bilang lebih kecil dari generasi sebelumnya. Ada gosip yang mengatakan bahwa iPhone 12 Pro Max ini terasa panas di bagian bodi belakangnya ketika digunakan untuk bermain game atau aplikasi-aplikasi berat. Itu memang sempat gue rasakan ketika awal-awal menggunakan iPhone 12 Pro Max ini. Tetapi ketika sudah ada beberapa kali update di iOS 14, jauh lebih berkurang. Bahkan untuk bermain game-game yang berat pun dalam jangka waktu tertentu juga tidak terasa panas ketika digunakan. Dari segi performa pun juga gue tidak ada keluhannya karena memang adalah Apple dan iPhone itu adalah ekosistem yang sendiri dan berdiri sendiri, sehingga walaupun sebenarnya prosesornya sudah baru ataupun A13 sekalipun nggak akan berasa signifikan atau 11-12 lah dengan generasi sebelumnya. Untuk digunakan untuk bermain game atau melakukan aktivitas di ponsel itu tidak terlalu banyak signifikan dibandingkan 11 Pro Max. Kesimpulan ketika gue menjadikan daily driver iPhone 12 Pro Max ini selama kurang lebih sebulan, awalnya memang menyebalkan, tapi memang pada akhirnya lama-lama terbiasa juga.
Satu yang kebiasaan yang hilang pada akhirnya ketika menggunakan handphone ini adalah menggunakan satu tangan. Tapi gue juga akhirnya terbiasa juga untuk menggunakan ponsel ini dalam kondisi dua tangan saja. Itu masalah kebiasaan saja. Tapi saran gue, bagi kalian yang mempunyai tangan kecil atau tangan yang tidak terlalu panjang, jari-jari tangan yang tidak terlalu panjang, iPhone 12 Pro Max ini tidak disarankan untuk kalian. Apalagi ini kalian yang menggunakan, apalagi ponsel ini kalian simpan di dalam kantong celana, itu sangat tidak nyaman sekali. Belum lagi kalau kalian merasa berat dari atau bobot dari iPhone 12 Pro Max ini terasa berat banget ketika digenggam atau dibawa-bawa. Apalagi ketika ditambah dengan tambahan seperti ini, case seperti ini, itu akan terasa semakin berat sekali. Tapi overall, iPhone 12 Pro Max ini sangat-sangat nyaman atau sangat-sangat powerful untuk digunakan sehari-hari. Memang harganya memang agak menyakitkan hati sih, tapi beli iPhone kan buat status doang. Oke, itu tadi hasil review gue selama kurang lebih sebulan menggunakan iPhone 12 Pro Max ini. Kalau kalian punya komentar atau review atau pengalaman yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Kalau suka video ini, like aja. Kalau nggak suka, dislike aja. Yang jelas, share video ini ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat. Satu lagi, jangan lupa subscribe Yuzon Indonesia agar kalian mendapatkan video-video terbaru soal teknologi dan otomotif. That's it, iPhone 12 Pro Max. Ngomongin baterai, memang sih baterai yang disematkan di iPhone 12 Pro Max ini jauh lebih atau diturunkan dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi tenang aja, ngomongin soal baterainya, memang ukuran baterainya itu tidak sebesar atau cut.